Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita di dalam persekutuan 10 malam. Sungguh bersyukur kita kepadanya oleh karena rahmat dan kasih-Nya kita ada saat ini, dan oleh karena perlindungannya kita ada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa bersyukur kepadanya sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kita didapati sebagai orang-orang yang kesukaannya adalah menyembah, memuliakan Tuhan. Marilah dengan hari yang ke-9 ini kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, agar kita semakin melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Marilah memberi waktu untuk memberi diri dalam persekutuan 10 malam ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hanyut di dalam persekutuan ini. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan itu peduli kepada kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang terselubung dan tidak ada yang tersembunyi. Dia mengetahui kedalaman hati kita, apakah kita sungguh-sungguh seorang penyembah atau hanya sekedar saja memberikan pujian, tetapi tidak ada rasa kerinduan untuk jamahan Tuhan di dalam hidup kita. Di waktu-waktu sekarang ini memang sudah banyak orang yang tidak lagi setia karena menyibukkan diri untuk mengejar karir dan sebagainya. Marilah saudara yang terkasih, kita memberi diri untuk bersyukur kepadanya. Mari saudara yang terkasih, kita memberi waktu untuk berada dalam persekutuan secara pribadi. Marilah kita senangkan Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, Raja segala raja.
Tuhan. Lebih lagi kita mengatakan kepada Tuhan di setiap hari, di setiap waktu Tuhan membantu kita. Kita sudah meninggikan Tuhan, kita sudah bermasuk kepada Tuhan. Biarlah segala pujian itu Tuhan kita di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah puji-pujian yang sudah adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan pesannya, marilah tetap kita sama-sama belajar dan bertumbuh di dalam Kristus.
Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita pendengarkan pesan Tuhan bagi kita, supaya kita semakin dipenuhi oleh Roh-Nya, dipenuhi dengan kuasa-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-49 ayat 1 sampai 22 yang bertemakan apa sih yang kita sombongkan, ya. Mari kita sama-sama membacakan firman ini mengenai Bani Amon. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kota? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tepik sorai peperangan terhadap Rahab Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasaan telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Rahab, kenakanlah kain kabung. Berkamunglah, berjalanlah, kelilingilah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembumu, hai putri yang congkak, yang mempercayakan akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorai masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon. Itu demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudahkah busukkah kebinasaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang hai penduduk Bedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jadi petik buah anggur datang kepadamu. Mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusak sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi engkau. Esau telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan dirinya lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku.
Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya minum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, ini akan bebas dari hukum. Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya. Bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang mengentarkan aku, memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang duduk di tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu di tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan setiap orang yang melewatinya, yang merasa negeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan mendatangi padang rumput, tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mangkat di dalamnya Dia yang pilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarkanlah putuskan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput pun mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyi di laut Tebraun. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembang sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan akan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri bin Hadad.
mengenai suku-suku bangsa Arab, mengenai dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasro yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabat mereka, hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hajor. Demikianlah firman Tuhan, sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang itu palang, yang tinggal sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa bangsa Amon dan Edom terkenal bangsa yang manakala mereka identik dengan kesombongan karena kekayaan harta mereka yang dimilikinya. Dan kita tahu berdasarkan catatan yang tertulis dalam Alkitab bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dekat kerabatnya dengan bangsa Israel. Amon bangsa yang sombong. Mungkin hal ini tidak disadari apa yang dimiliki oleh bangsa Amon itu kan semata-mata pemberian Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki, harta yang melimpah-limpah itu kan Tuhan berikan. Namun celakanya bangsa ini tidak menyadari bahwa semua harta yang dimilikinya adalah karena Tuhan yang melimpah gandakan bagi mereka. Bahkan juga mereka bisa kaya atau memiliki harta karena mereka juga merampasi harta suku Gad yang ada di sana, melakukan pemerasan, melakukan perampasan. Artinya adapun harta mereka, harta bangsa Amon, itu hasil rampasan juga. Sedangkan Edom memiliki kesombongan karena mereka memiliki pertahanan yang kuat. Dari segi berperang mereka punya strategi yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan akan bangsa lain. Namun sebenarnya ini kan juga hikmat dari Tuhan, bagaimana mereka memasang strategi sehingga bisa mengalahkan bangsa lain. Kemanusiaan kita apabila kita sudah memiliki harta dan jabatan yang melimpah, kedudukan, popularitas, ini condong kita memang akan memiliki kesombongan. Dan tentunya kalau udah sombong, tidak akan lagi mengingat Sang Pencipta, karena saya sudah berlimpah, siapa Tuhan itu. Nah, kalau sudah di puncak seperti inilah manusia lupa akan Sang Pencipta. Tidak lagi butuh akan nasihat, tidak butuh lagi akan bimbingan, karena segala-galanya sudah punya. Nah, kesombongan inilah yang Tuhan tidak suka dari kehidupan kita sebagai manusia. Itulah mungkin tabiat manusia. Kalau sudah memiliki kekayaan, kedudukan, jabatan, harta, maka identik sekali memang
untuk punya sikap sombong, maka tidak salah Tuhan langsung meruntuhkan, Tuhan langsung mengambil harta yang dimiliki. Sekejap saja sebenarnya Tuhan akan meruntuhkan itu. Karena Tuhan menentang orang-orang sombong, apalagi yang congkak. Maka hal ini perlu kita sadari, bahwa menjalani hari-hari ini kita perlu penuntunan Roh Kudus, supaya kalaupun kita memiliki harta, jabatan, popularitas dan sebagainya, itu tidak sampai melupakan Sang Pencipta atau melupakan Tuhan, karena semua itu adalah hanya kesempatan untuk kita miliki. Maka saudara terkasih, untuk bisa memfilter hati kita supaya tidak sombong, angkuh, congkak, kita perlu Roh Kudus untuk menjaga hati kita dari segala roh kesombongan. Kita tetap berkata syukur dan berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk hal itu. Maka mari kita muliakan Tuhan dengan harta yang kita punya, dengan kedudukan yang kita punya, dengan jabatan yang kita punya, karena itu semua berasal daripada Tuhan, dan kita hanya mengembalikan pujian syukur kepadanya. Jangan sampai kita berkata bahwa apa yang kumiliki, harta yang kumiliki, jabatan yang kumiliki, itu semua karena kemampuan saya, kekuatan saya. Mari jauhkan itu dari pemikiran kita. Untuk itulah kita membutuhkan Roh Kudus itu untuk senantiasa bertata di hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu mengkontrolnya untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Memang susah untuk memahami ini, karena kalau sudah condong hal seperti ini, maka memang susah untuk menyampaikan, menasihatkan kepada orang-orang yang demikian punya perilaku. Tetapi kalau sudah dihajar Tuhan, baru dia menyadari bahwa apa yang dimilikinya, apa yang diperolehnya, itu Tuhan yang memberikan. Janganlah kiranya sampai ada hajaran yang diberikan Tuhan kepada kita, mungkin melalui sahabat, penyakit, fenomena alam. Jangan. Marilah kita mengembalikan itu, kemuliaan itu kepada Tuhan, supaya kita tetap dipercayakan untuk hal kekayaan, baik juga kedudukan, jabatan dan sebagainya. Dengan itu mari kita sujud kepadanya, meminta ampun apabila kita sudah mulai melenceng daripada jalan-jalannya Tuhan. Mari kita dengan rendah hati untuk masuk ke dalam persekutuan, supaya kita terfilter terus dengan kehidupan ini, supaya kita jangan tertuju kepada harta, jabatan yang kita miliki. Ya, jadi saudara yang terkasih, mari kita masuk kepada persekutuan, minta ampun kepada Tuhan jikalau selama ini kita sudah mulai melenceng daripada kehendak Tuhan, supaya apa yang Tuhan berikan jangan Tuhan ambil sebelum waktunya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah menegur kita supaya kita tidak menyombongkan apa yang ada pada kita, baik harta, kedudukan, jabatan. Itu hanya satu kesempatan yang diberikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur terus menerus supaya kita dicakapkan Tuhan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Demikianlah pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini.
masuk kepada doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Pelaku firman-Mu ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, catatkan kami Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, haleluya, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berseru kepadamu, menyampaikan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, terlebih dahulu bukan dan sucikan hati kami, supaya setiap doa-doa kami berkenan kepadamu. Haleluya. Tuhan, kami bawa bangsa kami kepadamu. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan. Baik Tuhan, pemimpin yang ada Engkau berkati, dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhanlah yang memberkati, memberikan kecakapan dan kesanggupan bagi mereka, agar roda pemerintahan ini boleh mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu yang bertata di hati dan pikiran mereka, supaya tanggung jawab tugas yang sudah diemban boleh dijalankan dengan baik dan benar. Mari berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati juga bangsa, berkati juga masyarakatnya Tuhan, dari berbagai suku bahasa Engkau berkati ya Tuhan. Walaupun kami berbeda dari suku dan bahasa serta keyakinan dan kaum kita, biarlah Engkau berkati
Tuhan, jauhkanlah dari para teroris, kuasai bangsa ini Tuhan, dengan roh. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu terhadap bangsa ini, penjagaan-Mu Tuhan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oh, terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keamanan yang ada di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati negeri ini Tuhan, di mana kami berada, di mana kami menjadi nafas. Berkatilah negeri ini, berkati penduduknya, berkati Tuhan pemimpin yang ada di negeri ini. Jauhkan daripadanya nepotisme, korupsi dan agar negeri ini maju, agar negeri ini mampu berjaya, karena Tuhan memberikan roh kepada pemimpin yang ada. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Curahkan roh bagi bangsa kami, curahkanlah supaya kami damai, 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 supaya tentram bangsa ini, aman di bangsa ini, sejahtera di bangsa ini. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Haleluya, berkatilah bangsa ini ya Tuhan. Damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia, bersatulah Indonesia. Indonesia di hatimu Tuhan, Indonesia milikmu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Lawatlah bangsa kami dan negeri kami, penduduknya yang ada. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan terkasih, demikian perjumpaan kita pada hari ini, dan saya percaya kita mengalami pemulihan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami zaman Tuhan lewat persekutuan kita kepada Tuhan. Baiklah saudara yang terkasih,
Kiranya perjumpaan kita pada saat ini kita sama-sama diberkati dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Sampai jumpa untuk hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.